He's coming soon. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha. Kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita mendengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Solusi Keselamatan. Apa itu solusi keselamatan? Solusi keselamatan mengandung arti penyelesaian. Jadi solusi itu adalah penyelesaian atau jalan keluar tentang keselamatan itu. Jadi bagaimana caranya supaya ada jalan keluar tentang keselamatan itu, saudara? Nah, setiap orang yang masih hidup, nih orang yang masih hidup seperti kita ini akan menghadapi banyak permasalahan, akan menghadapi banyak tantangan, akan menghadapi banyak pergumulan. Bahkan yang sudah mati pun itu tetap dia akan menghadapi setiap masalah atau persoalan. Yaitu salah satunya adalah perkataan dan pertanggungjawaban di hari penghakiman. Artinya kita sudah mati pun harus bertanggung jawab, harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita kerjakan di dunia ini di hari penghakiman. Jadi artinya di dunia kita bisa bermasalah, di Samayim pun nanti setelah kematian kita bisa bermasalah. Namun kalau kita sudah sampai Samayim, kita sudah masuk di hari penghakiman dan kita ini dimerdekakan oleh Yesus Masih, maka kita bebas dari masalah. Amin. Karena saat kita masuk di Samayim, berarti semuanya kita adanya hanya kemuliaan Abba Yahweh Elohim. Amin. Tapi selama masih kita bernafas, kita menghadapi banyak masalah dan tantangan. Ya, tantangan kehidupan, tantangan ujian, masalah apapun, kita selama masih bernafas. Wah, saya nggak pernah punya masalah, itu pasti bohong. Karena semua orang selama masih hidup pasti punya masalah. Yang sudah mati saja dia bisa bermasalah kalau hidupnya di dunia tidak benar di hadapan Elohim, saudara. Nah, di dalam kitab suci, saudara, ada solusi keselamatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Di dalam kitab Matius 12 ayat yang ke-36, saudara, di dalam kitab Matius 12 ayat 36 itu dikatakan demikian, saudara, bahwa setiap orang yang sudah meninggal pun dia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukan. Matius 12 ayat 36 dikatakan demikian. Wa ani omelahem kalmila betela seyib dabru bene Adam yitnu elehadin wa kesbon bayom hadin. Di situ dikatakan namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya tentang perkataan itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ada kata biyom hadin, di hari penghakiman. Jadi setiap perkataan yang sia-sia, perkataan orang yang sia-sia, yang sekiranya orang itu membicarakannya tentang perkataan itu, mereka harus mempertanggungjawabkan. Makanya mulai hari ini kita mendengar Dafar Elohim, mulai setiap perkataan yang tidak ada gunanya, yang sia-sia, kita tidak perlu perbincangkan. Amin. Apalagi yang sifatnya sudah gosip, ngomongin orang dan sebagainya. Kita nggak perlu ikut campur, saudara. Nggak perlu ikut kepo, kita nggak perlu nimbrung. Kalau ada orang, entah itu tidak harus selalu ketemu. Sekali lagi, saudara, kalau kita misalnya di Facebook ada orang yang lagi ngomong ini itu, kita nggak perlu melibatkan diri. Cukup kita tahu saja dan berdoa dan mendoakan. Amin. Jadi kita tidak perlu, karena perkataan yang sia-sia semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dan perkataan itu tidak selalu harus ngomong sekarang, saudara. Karena dengan kita mengetik, kita ngomong, nulis sesuatu dengan tulisan saja, itu bisa jadi masalah. Saya beri contoh, ada orang, saudara, nih kalau misalnya di Facebook, tahu-tahu kita ngomongin orang, orangnya nggak terima, kita dituntut, kita bisa kena masalah, saudara. Itu baru di dunia, belum dipertanggungjawabkan yang ada di nanti saat sudah kematian, saudara.
Makanya seringkali saya lihat banyak orang berantem di dunia maya, di Facebook, di Instagram, dimanapun banyak orang yang ribut, di Twitter, dimanapun, di telepon, yang orangnya saja nggak ketemu, saudara. Nah, hal yang kayak gini ini perlu dibuang, kita nggak perlu ikut campur. Amin. Kita cukup yang berhubungan dengan dafar Elohim wajib kita aminkan. Amin. Dafar Elohim, bukan dafar yang lain, saudara. Dafar Elohim berarti firman-Nya Bapa Yahweh. Kalau yang bukan firman-Nya Bapa Yahweh, ya tidak harus, saudara, tidak usah. Nah, apapun masalahnya, saudara, apapun pergumulannya, Yeshua HaMashiach lah solusi keselamatannya. Jadi apapun yang kita pergumulkan, apapun masalahnya yang kita hadapi, solusinya, jalan keluarnya tentang keselamatan hanya Yeshua HaMashiach. Amin. Di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28, di situ dikatakan demikian, saudara. Bo'u elai kalha amilim wa amushim wa ani amsia lakem menuha, yang artinya datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Nah, di dunia ini gak ada orang yang gak capek. Orang kerja capek, orang punya masalah capek, orang banyak pikiran ya capek, saudara. Artinya capek, lelah. Kenapa saya banyak pikiran, punya masalah yang berat? Akhirnya lelah, dia capek pikirannya. Nah, saudara yang mengalami hal seperti itu, solusinya cuma satu, yaitu Yeshua HaMashiach. Amin. Di kitab suci dikatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Yeshua menyampaikan dan memberikan solusinya. Banyak orang yang promo, saudara. Di dunia ini promo, saudara. Banyak orang, wah begini, begitu, saudara. Tetapi satu hal yang bisa memberikan solusi hanya Yeshua HaMashiach. Saya mencatat ada 3 hal di dalam kitab suci ini, di dalam ayat dafar Elohim Matius 11 ayat 28. Yang pertama, saudara, kata semua, saudara, datanglah kepadaku, artinya datanglah kepada Yeshua. Kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan yang berat, kuncinya datang sama Yeshua. Saudara tidak perlu datang ke siapa, tapi datangnya kepada Yeshua. Maka ayatnya, datanglah kepadaku kamu semua. Nah, kata ayatnya dikatakan kamu semua, artinya kata semua artinya siapa saja boleh datang kepada Yeshua. Jadi siapa saja boleh datang kepada Yeshua HaMashiach. Yeshua tidak pernah melihat status. Artinya kalau yang datang orang kaya kepada Yeshua, Yeshua prioritaskan, tidak. Kalau yang datang orang miskin, kamu belakangan, ya ini yang duluan, tidak juga, saudara. Artinya Yeshua, di sini kata semua datang kepada Yeshua. Yeshua tidak pernah melihat status. Statusmu apa, orang kaya, kayak orang miskin, kayak pejabat, orang biasa, atau siapapun boleh datang kepada Yeshua. Amin. Artinya siapapun bisa datang kepada Yeshua HaMashiach. Tidak perlu peduli jabatannya apa. Mungkin jabatannya tinggi maupun tidak, saudara. Yang penting mau datang sama Yeshua HaMashiach. Amin. Saudara, itu. Kemudian tidak melihat juga agamanya apa. Orang mau datang sama Yeshua tidak peduli kamu agamanya, bahkan yang tidak punya agama sekalipun, selama dia mau datang kepada Yeshua, Yeshua pasti akan memberikan jalan keluarnya. Amin. Yeshua akan memberikan solusinya. Oleh sebab itu yang perlu kita imani kata semua. Artinya siapa saja, saudara, kita bisa datang kepada Yeshua HaMashiach. Amin. Artinya datanglah kalau kita punya pergumulan. Bukan duduk diam, tetapi ayatnya dikatakan datanglah kepadaku. Jangan datang kepada yang lain, tapi datang nomor 1 kepada Yeshua HaMashiach. Yang kedua, janjinya Yeshua HaMashiach memberikan kelegaan. Artinya, saudara, solusi dan jalan keluar Yeshua sanggup berikan. Amin. Yeshua katakan demikian, saudara. Dan katakan kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, artinya nak punya masalah, lelah, capek, beban berat, silahkan datang sama Yeshua. Kenapa? Karena Adonai Yeshua HaMashiach sanggup memberikan kelegaan. Nah, solusi dan jalan keluar. Tentang apa? Kesembuhan. Kalau saya sakit, Yeshua sanggup menyembuhkan. Saya kalau capek, Tuhan berikan kekuatan.
Kalau saya lemah, saya berikan kekuatan. Baik itu kesembuhan, baik itu ekonomi, baik itu keluarga, usaha, pekerjaan, rumah tangga, atau pelayanan, atau apapun. Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Amin, saudara. Jadi yang nomor 2 janjinya. Artinya bukan hanya memberikan kata-kata, tetapi memberikan janji. Artinya yang berlelah berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Artinya ada janji Tuhan yang sanggup diberikan. Yang ketiga, bahkan yang percaya kepada Yeshua Mashiach ada jaminan keselamatan. Amin. Semuanya Yesus sanggup berikan. Bahkan yang paling utama yaitu keselamatan. Orang punya uang banyak, it's okay lah, nggak punya masalah apa-apa. Toh aku bisa bayar dokter, aku bisa apa. Tapi tentang keselamatan, yang bisa menjamin keselamatan hanya Yeshua Mashiach. Amin. Nah, keselamatan itu selama ada di dunia, juga nanti saat kita sudah meninggal. Kenapa? Yang menjadi hakimnya adalah Yeshua Mashiach. Dan saat Yeshua nanti mengadili, dia datang menghakimi, Yeshua menjadi pembela kita. Amin. Dan dia sanggup membela kita dengan luar biasa. Bahkan percaya kepada Yeshua Mashiach, maka ada jaminan keselamatan. Jadi 3 hal yang saya catat, yaitu semua. Artinya siapa saja silahkan datang sama Yeshua. Artinya mari kita datang. Namanya datang itu bergerak. Kita melangkah. Bergerak, melangkah, berdoa. Artinya mau ngomong sama Tuhan. Kemudian yang kedua, janjinya Yeshua memberikan jalan keluar. Yang ketiga, yakin. Karena bahkan dengan percaya kepada Yeshua Mashiach ada jaminan keselamatan yang luar biasa. Di dalam kitab Seluhim atau Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31, di situ dikatakan demikian, saudara. Hesifu wa amruha amen ba'adon Yeshua Mashiach wa tiwasa atta ufne beiteha, yang artinya saudara, dan mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yeshua Mashiach, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Percayalah kepada Tuhan Yeshua Mashiach, percayalah kepada Adonai Yeshua Mashiach, maka engkau akan selamat. Siapa yang selamat? Engkau yang percaya itu. Engkau, dikatakan, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Jadi kalau kita percaya Bapa Yahweh Besem Yeshua, maka kita diselamatkan. Dan juga nanti lihat keluarga kita satu persatu juga akan percaya dan diselamatkan. Amen. Makanya di dalam kitab Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, Anoki anoki wen mi balade mosia. Di sana akulah Yahweh. Anoki Yahweh wen mi balade mosia. Anoki Yahweh wen mi balade mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Artinya juru selamat hanya melalui Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Dan kalau kita yakin dan percaya, maka kita akan selamat, kita dan seluruh keluarga kita. Amin. Carilah solusi keselamatan yang benar, yaitu hanya di dalam Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Maka kita selamat di dunia dan akhirat. Kita akan selamat di dunia dan juga selamat di Samayim bersama dengan Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Sukses buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Amin.